Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya dengan Bimbing Hartini SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Kertaharja Kabupaten Pangandaran. Saya masih ditemani dengan rekan saya Ibu Nini Nurinsani, dan kemudian saya juga ditemani oleh Bapak Wawan Juanda MPD sebagai pengajar praktek dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 itu. Assalamualaikum Ibu Nini Nurinsani. Assalamualaikum Ibu Bapak Wawan Juanda. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya, baik dan sehat ya Bapak dan Ibu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi yang sudah dilaksanakan kemarin ya Bu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemarin kita kan Ibu rencananya akan melaksanakan observasi itu pukul 10 ya Bu ya, tapi ternyata karena adanya kepentingan jadi kita mengundurkan kegiatan itu menjadi pukul 8 ya Bu ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilaksanakan kemarin? Ya, baik Bu. Sebelumnya mungkin saya itu belum terbiasa ya Bu, terbiasa seperti kemarin itu cara-caranya. Tapi alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar seperti itu. Agak gugup tapi alhamdulillah saya sedikit demi sedikit bisa melaksanakannya. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah Ibu bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Ya, untuk tahapannya mungkin saya akan membuat modul ajar untuk tahapan atau langkah-langkahnya. Saya akan mencoba menyesuaikan dengan modul ajar tersebut Bu. Sedangkan untuk area pengembangannya yaitu dengan aspek pengetahuan dan aspek penampilan. Di mana aspek pengetahuan siswa itu mampu menjelaskan sila-sila Pancasila dan penerapan maknanya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan untuk aspek keterampilannya, siswa itu mampu menjelaskan sila-sila Pancasila dan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Nah, jadi area pengembangan yang Ibu dikembangkan kemarin itu jadi terdiri dari dua aspek. Ya, dua aspek. Jadi dari aspek pengetahuan dan juga aspek penampilan. Ya. Nah, Ibu, menurut Ibu nih kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum ketika proses pembelajaran berlangsung waktu kemarin? Kalau menurut saya ya Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar. Namun saya merasa ada banyak sekali kekurangan-kekurangan dan harus banyak belajar lagi seperti itu. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Namun yang sudah tadi Ibu sampaikan sudah sesuai juga, namun masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ini? Untuk kekurangan atau hambatan yang saya hadapi dan mungkin ya Bu, banyak sekali rekan-rekan kerja saya juga banyak menemukan hambatan atau halangan pada anak didiknya gitu, pada suasana kelasnya. Mungkin banyak sekali yang mengalami atau melihat atau menemukan siswanya yang kurang aktif gitu. Jadi ada siswa yang benar-benar aktif, ada juga siswa yang kurang aktif seperti itu di dalam kelas saat pembelajaran. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Jadi mengapa ada anak atau ada beberapa
anak yang bisa kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin dalam pembagian kelompok yang disesuaikan dengan gaya belajar dan minat siswa ya Bu. Jadi si anak tersebut hanya ikut-ikutan dengan temannya dan tidak benar-benar jujur ketika saya melakukan pembagian tersebut gitu. Dan mungkin dari tagihan atau tugas yang saya berikan, saya kurang berkomunikasi dengan baik gitu. Tugas seperti apa yang mereka inginkan, terus atau mungkin juga dari materi atau konten yang saya suguhkan kurang beragam atau kurang menarik bagi mereka. Oh baik, jadi ada beberapa kemungkinan ya Bu dari kendala-kendala yang tadi disebutkan, dari pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar dan minat siswa, kemudian juga dalam memberikan tugas atau tagihan yang disesuaikan dengan keinginan mereka, dan juga konten dan pembelajaran atau materi yang disuguhkan kurang beragam bagi mereka. Nah, untuk rencana ke depannya nih Bu, bagaimana tindakan atau strategi yang akan Ibu lakukan untuk meminimalisir atau intinya supaya kendala-kendala yang Ibu hadapi pada sekarang ini agar kedepannya itu tidak terulang lagi dan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu kira-kira bagaimana? Mungkin Bu, untuk kedepannya saya akan lebih selektif lagi dalam melakukan pembagian kelompok ya, sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Nah, saya akan memberikan tugas yang lebih disesuaikan lagi dengan minat dan keyakinan akan mengajak diskusi pada anak seperti itu. Itu saja Bu, mungkin ada tambahan lain? Ya, mungkin tambahannya ya Bu, akan menyiapkan konten yang lebih beragam lagi, lebih menyenangkan bagi anak, dan juga menggunakan game ya Bu, agar anak itu bisa nyaman dan juga tertarik dengan pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu idenya. Jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran yang lebih baik lagi, yang pasti lebih baik sekali. Kemudian Ibu akan menggunakan metode dengan yang berbasis game seperti itu. Saya rasa sepertinya jika Ibu menggunakan pembelajaran dengan metode berbasis game seperti itu, siswa akan menjadi lebih antusias lagi, apalagi dengan metode pembelajaran yang seperti itu yang mungkin suasana baru juga ya dalam proses pembelajaran Agar anak lebih aktif lagi. itu merupakan salah satu ide yang sangat bagus Bu, saya kira. Nah, baik Ibu, mudah-mudahan ya Bu, apa yang Ibu rencanakan nantinya dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih menyenangkan, dan juga membuat siswa lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kira-kira nih untuk waktu pelaksanaannya dari ide yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tersebut? Mungkin kalau untuk waktunya saya belum menentukan ya Bu, dikarenakan mau memasuki bulan suci Ramadan gitu. Tapi untuk langkah awal yang akan saya lakukan, saya akan menyusun modul ajar terlebih dahulu untuk dijadikan acuan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Jadi mungkin untuk langkah pertama Ibu akan membuat modul ajar dulu, kemudian nanti untuk dijadikan acuan ya Bu. Ya mungkin nanti bisa kalau misalkan kegiatan Ramadannya pembelajaran seperti biasa, mungkin bisa diimplementasikan ketika pas kegiatan Ramadan juga ya Bu, proses pembelajaran. Saya tunggu nih Bu ya, nanti cerita-cerita dari Ibu mengenai ide perkembangan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, apakah ada progres perkembangan yang lebih baik, apakah siswa menjadi lebih aktif lagi nih, saya tunggu ceritanya ya Bu. Ya, siap Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk semua jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa secepatnya direalisasikan ya Bu. Iya. Ya. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Wawan Juwana selaku pengajar praktik Pak untuk memberikan kembali atau tanggapan mengenai jalannya percakapan pasca observasi.
Baik, terima kasih Ibu ini di sini sebagai jalur kontrak yang sudah pas observasi ya. Karena observasi dan observasi dan observasinya itu sudah dilakukan ya. Tidak saya saksikan secara langsung ya dalam hal ini, dan saya menyaksikan langsung pascanya dari sesi pascanya. Dan Ibu menggunakan teknik coaching ya, sangat bagus ya apa yang Ibu tanyakan. Jadi lebih banyak berbicara yang di coachingnya ya, di coachingnya. Jadi memang seperti itu, teknik coaching itu kan tidak berarti menghakimi seseorang si coaching ya, kemudian tidak memberikan solusi terhadap si coaching juga. Jadi dibiarkan si coaching itu mencari solusi sendiri dan mencari jawaban sendiri ya dengan kemampuan sendirinya. Dan ini selaku coach, di sini coach ya, Ibu hanya menggali. Bagus kan, terima kasih sudah dilakukan. Walaupun ada beberapa hal itu manusiawi ya, tidak ada yang sempurna ya. Terima kasih, dan itu bisa dilanjutkan terhadap rekan yang lainnya ya Bu yang ada di sini, supaya bisa pelajaran yang ada di sekolah kita, di sekolah ini bisa berjalan dengan baik dengan sempurna sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh kita, terutama yang ada di SD Negeri Sembilan. Lanjutkan, terima kasih praktik baiknya, dan saya sampaikan juga ke Ibu Rini selaku kunci di sini. Alhamdulillah menjadi kunci yang yang bisa kerjasama ya dengan si coach ya, dengan coach, sehingga bisa mencari atau menemukan suatu solusi apa yang Ibu hadapi ya dalam hal ini. Ya baik, terima kasih saya sampaikan sekali lagi, lanjut semuanya. Semoga pendidikan yang ada di, terutama khususnya di SD Negeri 1 Pertahanan bisa berjalan dengan lebih baik lagi, bisa lebih meningkatkan. Semoga kita tetap diberi sehat, panjang umur, dan kita tetap senantiasa istiqomah yang dalam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas informasinya terkait kegiatan percakapan pasca observasi. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Wawan Juanda selaku pengajar praktik, kemudian kepada Ibu Rini Nulisani selaku guru yang telah saya observasi, sama-sama guru, atas suksesnya kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.